dan orang mau mencoba itu kan pasti tidak mau. Nah, di sini Mbak Samidi ini 1 hektar sudah panen sekali wortel kemarin. Nah, ini pengalaman Pak Danang. Pak Danang kan pernah membuat apa KCL itu namanya? Iya, KCL. Ceritanya ke piye Pak Danang? Ceritanya KCL kok bisa akhirnya buah nagane kerungu-kerungu lebih bagus. Dulu pakai kimia, sekarang full organik. Ceritanya piye ceritanya? Sambil ngopi nyantai ya. Ojo peh kuwi nang kamera, nyantai ngobrol biasa. Pertama setahun yang lalu itu saya ketemu Pak Bayu. Pak Bayu nah. Piye? Lah ya iki guyon terus lanjut lagi. Pak Bayu. Pak Bayu Nah, nah. Pak Bayu. Pak Bayu. Kena nagaku ki piye kok kaya penyakitan. Lah apa Pak Danang? Ya kimia to ndak. Terus ganti organik aja Pak Bayu. Pak Danang. Pak Danang. Terus Pak Bayu. Ya Mas Danang diganti pupuk organik Pak Danang. Siap. Tapi saya beli aja Pak Bayu, ndak buat. Saya belum buat. Mas Danang buat buat sendiri. Berarti Pak Bayu itu cuma kasih resepnya saja. Resepnya aja. Oh, resepnya aja tak buat. Buat pertama kali itu gagal, ndak bisa. Terus 2 kali. Baru 2 kali berhasil. Tak coba di buah naga, buahnya besar-besar jadinya. Tapi buah naga saya 1 tahun sudah mulai organik total. Saurunge Pak Danang, saurunge untuk organik. Waktu di kimia kuwi jane kendalanya opo jane? Pertama, harganya mahal. 1 hektar 1 bulan sekitar 2 juta. 2 juta apa lebih? 2 juta. 1 hektar, pupuknya toh. Pupuk netok. Pupuk 2 juta. Terus seminggu sekali. Pakai KCL kimia, KCL pakai NPK Mutiara. KO3, MKP, micin itu habis 1 bulan 2 juta. Tapi pakai pupuk organik kita sendiri, saya total cuma 500 sampai 600. Seminggu 1 bulan. Loh, berarti kosnya Kosnya turun. Sekitar 50% turunnya. Jadi berarti pertama awal-awalnya percaya dengan organik gue ya? Iya, makanya 2-3 bulan baru percaya karena tahap sampai 3 bulan baru muncul keberhasilan organik. Nah, iki lak Kidalang iki piye iki? Ceritane piye Kidalang iki? Nah, Pak Dalang dulu waktu tak kasih KCL, coba KCL. Tapi hasilnya itu 1 hektar padinya sampai 8 ton. Piye ceritanya awal gitu ceritanya awal. Kalau saya kan Pak Bayu kan juga hampir bersamaan di waktu Pak Bayu meluncurkan produk pupuk urea cair. Saya kira Pak Kanto itu tahu tuh di Hamada itu pertama kali. Di Hamada. Iya waktu itu semuanya kan survei ini dan kita juga semua bikin. Waktu di Armada perkumpulan itu ya. Ini Pak Danang reneng. Itu mencoba, itu diantaranya yang mencoba saya, teman-teman di Bojonegoro juga ada, terus yang di Ponorogo juga ada. Tapi banyak yang nggak berhasil waktu itu. Untuk pertama kali memang sulit ya kita. Terus kendalanya apa nggak berhasil? Nggak berhasil dulu ya. Apa SOP-nya kurang atau bagaimana sebenarnya? Ya waktu itu SOP-nya kita manut SOP dan ternyata di SOP itu kan karena kita kering kan. Nah kering itu mungkin tingkat kebasahannya kurang. Nah, jadi kan mungkin ya namanya SOP ya di sana mungkin ya dipakai kotoran ayamnya sudah basah, mames. Akhirnya untuk keduanya sudah berhasil. Kemudian saya tanam sesuai dengan itu SOP itu. Saya juga tidak tahu waktu itu kan musimnya musim pertengahan, jadi habis pure organik. Ya yang pertama itu enggak, tetap tak kasih sebau waktu itu saya kasih 1 sak urea kimia. Jadi setengah baunya 25 kilo. Tapi mungkin masih mendukung karena istilahnya tandur niku walian. Habis rendeng ke
ketiga. Ah. Tapi di situ paling sulit sebenarnya di pertanian karena banyak hama. Itu ya asem-asem dan punya itu. Dan terus panennya ya jenengan ke sana sama Bayu tak tanggap megong kan. Pak Danang ora nang iki. Ora nang ya. Sama setuju. Nah, itu paling menurut saya spektakuler itu waktu itu. Karena di saat itu pas panen. di saat itu petani repot waktu itu karena barengan karo pari ki lemu tapi ndak bisa jebul. Jadi mau jebul mau ngaju sing ngono. Sing panen gone sampean tok Ya, yang waktu pakai itu. organik. Ya, itu tuh paling bagus waktu itu. Jadi kelemahannya keunggulan organik sama kimia itu sebenarnya di neng di toh sebenarnya Di sini. di mana? Menurut saya gini. Kan pasti ada kelemahannya dan Ada kelebihan. kelebihannya. Sebenarnya bukan kelemahan nek di organik itu. Selama tanah itu sudah tertata sesuai kapasitasnya untuk tanam padi, wis ora angel. Nah, selama ini kan tanah yang bertahun-tahun ini sampai punyanya kemarin kan 1 hektar itu pemerintah ngasih itu kan sampai 8 kuintal di tempat saya. 1 Benih ya, hektar. benih. Enggak. Pupuknya. Pupuknya. 8. Subsidi berarti. Subsidi itu sampai 8. Terus akhirnya turun. Nah, sekarang ini kan 1 hektar paling dapatnya ya 2,5 kintal. 2 kintal. 2 kintal ya, Pak. 2 kintal. Nek 2 kintal lah nyebarnya piye kan bingung. 2 Kurang. kintal 1 Kurang. hektar lah nyebarnya bingung lah. Nek menurut saya ya adanya itu aja kita pakai ditambah dengan konsep Organik. Nah, konsep Dan hasilnya organik. luar biasa. Menurut saya nek pakai itu saya yakin untuk mencari 1 hektar 8 ton masih Mampu. Tapi masih campuran atau full masih itu? campuran. Masih campuran. Karena nggak mungkin bisa untuk sementara untuk menolkan titik nol untuk Tanah. jadi organisme kan ya belum mungkin. Ya. Mau bertahun-tahun pakai organik karena gini, tanah yang pakai apa iki? Kimia, iki nek wong loro padha karo kena narkoba. Gitu, Mbak? Iya, ya Dari bener. nek orang mangan narkoba itu bingung kan. Iya. Tujuannya alon. Nah, itu ngidone kudu alon. Alon. Alon sampai nanti stagnan kembali Ke nol lagi. ya, nol lagi. Kalau udah nol, pupuk ini berarti sudah seperti pupuknya nenek moyang kita. Nah, Jadi kan gini Pak Danang sebelum itu Mbak Samit itu. Mbak Samit ini ceritanya piye? Cerita nih. Ini kan juga full organik nih Full 1 hektar organik. nih ya. Pertama 1 kali ya, Mbak? Ya pertama kali. Pertama Ceritanya piye Mbak Samit iki Bahasa ceritanya? itu sebenarnya orang memberani karena dapat undangan sosialisasi masalah pupuk dengan Pak Bayu 3 kali. Ya. Akhirnya grup Mbah Samit itu orang sudah paham, tapi mau praktek. Itu ragu-ragu hasilnya gimana? Sama tuh sebenarnya ya ragu-ragu. Iya, Ragu-ragu. ragu-ragu betul tuh. Tuh, memberikan diri, memohon sama Bayu suruh praktek. Kita buat sampel di lahan sawah tanpa nyewa. Teori ya dari Pak Bayu, pupuk dari Pak Bayu, bibit silakan Pak Bayu, tapi tenaga silakan bayar Pak Bayu. Ya, banyak. Ya, terbakar lah Pak Bayu di situ. Karena tak tahu lahan basah itu bagus. Terus akhirnya inilah terjadi buat pot di sini Pak Bayu untuk sampel karena tujuan basah itu bukanlah kita bicara sosialisasi terus. Kita berarti nanti yang bicara itu ya tanaman kita. Yang anu buktine ya, Pak. Yang anu buktine. Jadi kalau memang hasil mulus organik tandurannya bagus, kita pun nggak usah ngomong para sedulur tani anti melok. Soalnya regane apa? Murah. Paling murah. Apuk ki mah yo angel gitu, Mas. Lah kene wong tani tanpa pupuk ora jalan. Jadi Mbah Samiti dengan maksud tujuan tuh nggak terobosan, nak ngorbankan bukan korban, tapi golek jalan terobosan supaya tani mandiri, orang ketergantungan kimia. Delok sulti kimia nih Mas. Ya aku yang juga pitutur sama Pak Bayu aslinya. Gula Bayu Pak Bayu. Kabeh Mbak Bayu lagi lah. Kemarin Mas panen saiki, Mbak. Hasilnya piye, Mbak, kemarin? Wah kayak panas sidik tapi ya Mas. Lumayan ya. Mong lumayan, rasanya gitu. Asalnya lagi ya, Mbak. Lagi. Cuma prakteknya Mbak itu urung sopul nang lokasi. Karena penjalangannya kurang. Kurang. Akhirnya
Untuk grade besar super ini saiki banget. Ya, kecil supernya. Grade kalau neng ekspor apa neng istilah minimarket Matahari istilahnya bukan sing cilik. Masih yang sop-sopan, Nah, eceran lokal. Karena terlalu dekat ya, Mbak. Ya. Kurang penjarangan. Iya. terus kurang gini, betul. ke depan ini organik ini magetan ini menurut jenengan-jenengan ini piye menurut jenengan ya? Organik ben iso diterima karo masyarakat ya, bukan masalah menyaingi karo pemerintah kok oreane ini tidak ini enggak bakalan ora bakalan iso lah nyanyi pemerintah. Ke depannya piye ke depan ini? Pomone menurut jenengan. Nah menurut saya gini, untuk makanya ke depan kita ini bikin pelatihan sekaligus gini. Ada Mbak Danan? eh, Pomone waktu sekaligus pelatihan pembuatan pupuk, terus demplot sekalian, supaya apa? Teman-teman kalau tidak dikasih itu kan tidak mungkin. Mudah-mudahan kita juga bisa jadi pendamping pupuk pemerintah. Kalau pemerintah misalnya mensubsidi cuma segitu, ya kita pendamping kerjasama dengan organik kan bisa. Organik ini Ki, Pak Samidi, Pak Danang, Iya. organik ini bukan BSM saja yang bikin ini kata pupuk Betul, organik. betul. Tapi Sudah banyak. banyak Terutama- macamnya banyak. Nah, biar bisa menyaingi kompetitor-kompetitor yang sudah jalan. Menurut ini jenengan ini kan pelaku, Ya. bikin yo, demplot yo dan sebagainya. Kedepannya untuk mengantisipasi brand iki pupuk iki yang bukan yang terbaik lah, ikilah apik solusinya. Tak mersapan piye itu? Loh, ini kan juga jadi PR kan ya. Sebetulnya, Lah, Pak sebetulnya Danan. gini, sebetulnya itu pupuk organik itu sebenarnya sudah cukup. Maksudnya gini, kita tanaman itu butuhnya nitrogen, Ya, kalium, fosfor, ya. dan NPK itu. Sebetulnya di urea cair itu sudah ada nitrogen sama fosfornya. Sesuai dengan yang dibutuhkan Ya, tanah. Ya, untuk tanah itu. Pengaruh tempat nggak? Nih soking ini, nih Pak Danang ini. Ya, pengaruh Enggak nggak? ada pengaruh. Nggak Cuma gini, kalau di tempat saya itu KCL saya campur sama urea cair itu KCL-nya 2, urea cairnya 1. Itu ke di sini nanti gini di sini ada kadang-kadang urea cair 1, KCL 1. Itu sebetulnya itu pupuk organik itu cukup untuk tanaman-tanaman sayuran, tanaman buah, tanaman itu cukup. Maksudnya pupuk organik itu NPK udah cukup. Kalau dicampur jadi 1 jadi NPK plus. NPK plus. Tapi lah kita lah ndak berapa itu kandungannya tahunan kalau organik itu lah kalau kita tahu kita lah sudah dipraktekkan di lapang kita tahu oh ini bandingannya sekian sekian karena organik gitu masalahnya pupuk organik itu konsentrasinya pakai pakai apa gelas ukur itu Maksudnya kan banyak pupuk organik yang lain. iya Nah, untuk membandingkan ini loh apik bukan masa membanding-bandingkan ya. iya Nah, ada pupuk-pupuk yang lain itu. Untuk menyikapi itu sebenarnya partner kan sama-sama organik ya, partner. Untuk mengatasi itu gimana Ki sebenarnya Ki? ya kita yang pertama itu kita harus mencoba kalau sudah dicoba Membandingkan dengan organik yang lain lah. lah ya Ini BSM, yang lain Cakra Opo, yang lain Cakra Opo. Ngono loh, ini kan banyak loh sebenarnya. gini aja itu cuma contohnya kalau buat pupuk urea cair itu harus SOP-nya harus benar yang kedua yang ketiga kalau membuat KCL itu SOP-nya harus benar KCL salah ngecak nih ya salah nggak bisa untuk pupuk Nah, gimana Ki? Menurut jenengan Ki? Ya gini, Dengan macanya banyak organik banyak kan nggak ya? masalah. Sebenarnya itu malah senang bagi kita dan Akan menjadi suatu pilihan menjadi nih ya. satu pilihan karena kita tuh kan tidak perlu lab kita ya di lapangan di lapangan lapangan itu gitu Mbak. Iya. Kalau kita nuruti labnya medun-medun apa ada tandur nah kalau kita sudah diaplikasikan di tanah itu baik ya itu kan sudah tujuan lab itu kan juga itu Ya. sama saja. contohnya itu Nah untuk semakin banyak orang bikin organik itu malah enak. Berarti semua nanti berlomba-lomba untuk organik. Nah kita kan berkembang terus organik itu. Kurang ini misalnya seperti di tempatnya Mbah Samidi ini. Kalau sudah ini Mbah gini Mbak, ini biasanya ini. Nah kita tambah. Kita tambah ini. Nanti yang terbaik kita jadikan SOP. Yang terbaik jadikan SOP. Karena apa? Satu tanah khususnya di pertanian
di padi, tanah itu beda-beda. Sing biasanya di kayu urea 1 hektar 6 kintal, dengan yang di tempat saya mungkin 1 hektar cuma 1 kintal, kan sudah beda. Tingkat sakitnya, ketergantungan yang gone pupuk kan sudah beda. Dan yang kedua, pasca panen kita itu lebih enak karena hasil kita sudah grade-nya kan sudah organik. Nah, semakin lama karena sekarang ini banyak penyakit dan sebagainya, orang akan tertarik ke dunia organik. Sayuran ya seneng organik, padi juga seneng organik. Kalau itu sudah kita berkumpul, sudah baik, kita punya pangsa pasar, saya kira petani inilah namanya petani mandiri. Dimakan kita sendiri aja dan cukup gitu, karena kita kan termasuk gimana ya, penduduk paling banyak. Tak Mbah Samit kan dari cilik aku kenal Mbah Samit sampai saiki. Kan penggunaan pupuk kimia. Nah, setelah ini Mbah perbandingannya dhisik karo saiki gawe pupuk kimia karo saiki lak Mbah Samit piye to Mbah asine, Mbah? Ini loh, nama organik itu sebenarnya kembali ke zaman dulu. Nah, betul. Kecil Mbak Samit ini belum ada urea. Ya pakainya yang belum ada urea, Mbah, ya? Tanam juga. Pulau Renang 84 masuk. 84 baru ada. Karena sekarang itu dipikir-pikir urea kimia itu bagus. Cuma sekarang kan selalu sulit. Jadi kalau petani tanpa pupuk kan enggak Enggak jalan. mungkin. Jadi tujuan utama tuh gimana petani tetap kuat. Nah, kita harus belajar Mandiri. kemandirian petani mandiri. Ya, di situ Pak. Jadi banyak orang buat tuh bukan kita mereka bisa enggak, malah Oke, malah bila bisa. mana ada kekurangan minta sana. Karena orang tanya yang bagus mana, tirulah yang bagus itu nanti. Buat terobosan cara petani mandiri. Jadi bukanlah bersaing. Mari Bukanlah bersaing ya, sama-sama. berarti semakin banyak orang Nah, buat iya. organik malah bagus. sebagai partner. Nanti mana yang paling bagus kita diturun. Nah, Niru di situ. Karena kita tidak mungkin mensuplai pupuk itu enggak. Kekuatan kita berapa? Nah, Saya tuh bikin paling kekuatan saya 1 bulan katakanlah 750 sampai 1000 sak. Itu hanya dapat berapa hektar. Magetan itu Magetan tok paling Ah, nggak cukup. ora mampu Pak Danang. Makanya- Pak Danang gawe KCL sama Magetan jatuh kabel sampai gempor. Makanya jangan punya rasa ini tersaingi dan Bukan sebagainya. ya? Jangan. Ya, bukan. Bukan itu. malah kita ini juga mana toh yang buat organik paling unggul. Nah. Kapan kita ketemu? Nah. Iya, Kira sekarang. ayo Jadi sharing, gitu. sharing. Akhirnya Iya. ini akan Di Ngawi ya Mas, di Ngawi itu ada namanya organik lawu. Jadi perkumpulan organik lawu itu ada. Ternyata saya kemarin Ngawi. Ya, Ngawi Lau, sudah ada. lau di sini. Ada di sana. Itu Berarti ada. Laut Timur sana. Itu menurut saya bagus. Saya ada hampir dikenalkan kemarin itu. Nah, betul. Dan banyak orang-orang yang mau kenal padanan. Sebenarnya kita sharing aja di sini. Gitu. Saya kenal itu sudah orang nyoba pakai ini, pakai Jakaba, pakai wes macam-macam di situ. Saya lihat. Nah, hanya satu ini dia hanya pakainya cuma E4. Nah, kita punya katalis. Inilah. Ada orang-orang itu pengennya pakai katalis kita. Ya, monggo kalau memang di saat ini lebih baik ya nggak apa-apa. Di sana kemarin pakai ya sudah organik tapi dicampur dengan itu juga dapat 8, 7, 8 kan sudah lumayan. Itu lumayan. Sudah Sekarang lumayan. kami tidak masak. Bukan gitu. Ya. Si Masa kita tinggal ngobrol bertiga. Bertiga adalah bertiga ini wis kedepane organik ini pelatihan ini konsepnya sebenarnya gimana? Tujuannya pelatihan ini piye Pak Danang karo Pak Bal? Kok arahnya pelatihan pertanian dan sebenarnya. Jadi jane ki maksud dan tujuannya pelatihan ki apa piye sakjane iki? Kok yo arep ngenek ning ngono bareng. Kira sama Pak Dalang sama Mbah Lurah Ulu kira mau mengadakan pelatihan. Dan maksud saya tuh yang masuk pelatihan ini dia berkecimpung di petani nanti sudah dia dilatih itu harus masuk ke petani kita mendampingi sampai dia tuh berhasil. Terus pelatihan itu nanti materinya apa saja sebenarnya? Itu materinya bermacam-macam, ada nanti khusus Pak Dalang itu masalah padi, mulai tanam sampai berhasil sampai pupuknya itu Pak Dalang yang padinya. Dan kalau untuk horti itu saya mulai dari tanam sampai nanti berhasil, terus caranya buah-buahan segala macam buah-buahan sama jagung kacang itu nanti ke tempat saya
yang ngurusi saya. Tapi kalau nanti sayur-sayuran ya ini di sini enggak ada masalah di sini. Ada sama-samiti, ada bisa. Tapi nanti ada dari buah naga itu ada tanamannya itu bisa untuk makanan kambing, namanya itu komplek di sana. Ada sapi, nanti habis jadi tanaman dari padi nanti untuk makan sapi. Nah ini komplit itu di sini komplek. Nanti kalau di sana nanti 2 hari itu full. Nanti 2 hari itu full di situ. Itu berarti meniru ya, hampir sama dengan punya yang Pak Bayu Sama. dia. Iya, sama. Ya. Tapi lebih komplit ini, lebih komplit ini. Lebih komplit ini. Ini Juga nanti mentornya juga Pak Bayu. tapi ya Pak Bayu, ya mentornya Pak Bayu, Pak Abi itu jadi mentor. Jadi mentornya. Cuma Pak Danang sama Pak Dalang ini yang di Jawa Timur menyediakan Tempat tempatnya saja. ya. Nanti yang kita ke tempat saya nanti tak didik untuk kebun, caranya seperti ini untuk organiknya. Umpamanya ini kan yang di mana? Pak Bayu juga udah bikin di mana? Di Kare. Di Kare, terus di Jenengan, mungkin Ya. mana nanti di mana lagi. Itu akan menjadi tempat-tempat untuk Pelatihan. Semakin pelatihan. banyak tempat pelatihan saya kira semakin baik. Semakin baik, ya. Semakin baik. Jadi karena kan gimana ya? Satu desa ada yang bisa bertani satu, itu membutuhkan berapa desa saja, bayangkan. Nah gitu loh. Iya. Pengalaman yang saya lihat di tempatnya Pak Bayu kemarin di Telomoyo juga itu kan malah yang dia berlatih itu kan orang bos-bos dia. Berarti dia nanti pulang jadi mentor kan? Jadi mentor. Jadi mentor. Orang-orang besar yang notabene dia punya tanah banyak hektar. Ada yang dari kelapa sawit, ada yang petani tebu dan macam-macam. Jadi malah dia mandiri itu kan. Kita petani mandiri. Orang yang dia mau belajar ini berarti dia punya. Nah, kan yang dibutuhkannya seperti itu, Mas. Bukan orang yang dibiayai melo bukan, tapi niat kita sendiri ingin. Biaya sendiri. Nanti Untuk pelatihannya untuk biaya mandiri, sendiri. untuk Iya. mandiri diri sendiri kan. Ya diterapkan di pelatihan kita nanti khususnya pupuk organik, bukan Iya. kimia. Pupuk organik menerapkan pupuk organik kita itu diterapkan Iya. di petani itu. Ya kita semua organiknya Pak Dalang yang Korea itu sudah bagus. Terus KCR-nya sudah bagus. Ini diterapkan di situ nanti. Kita nanti membenah tanah gimana, Iya. seperti gimana, Untuk pemisahan. cara-cara. Kalau menurut saya tuh kalau ini nanti sudah berjalan, tinggal bagaimana mempertahankan konsistennya pembuatan itu. Ini yang perlu Ya, kita karena jaga itu. yang paling Ya, berat itu jaga. makanya kalau teman-teman nanti bisa bikin yang SOP-nya seperti kita sama, kita kurang kita ambil dia. Takutnya gini Pak Dalang karena gitu. Ketika ini 1 tahun 2 tahun bagus ya kasih izin dengan begini. Tapi karena ini sudah melayani banyak, jangan sampai kok akhirnya umpamane komposisinya dikurangi akhirnya ora. Ini loh jangan maksud saya. Harus konsisten nih Pak. kualitasnya Gini, kita harus Mas. jaga itu. Kalau buat itu kan biasanya kalau sudah masuk di pabrikan seperti itu. Nah, Karena Iya. di pabrikan itu kita tidak bisa ngontrol karena apa? Misalnya kita di Bokeng ini jadi tambahi air segini lagi kita nggak tahu. enggak lah, makanya Nah, itu Itu. konsisten di sana. Iya. Di mana-mana ketika ini sudah pertama bagusnya bagus. Sesok gue nyemprot blak. Kan gitu kebanyakan. Yang penting yang di muara kita Ya. Yang bagus ya. Maksudnya Pak Danang terus Pak Dalang ini sama tim yang dia bukan saran ya, harapan saya konsistenlah pada formula yang sudah ini bagus. Lah iso malah ditambahin. Oh iya. Nanti petani pasti akan melirik nanti. Iya, iya. Nah, gitu loh. Kayak di sini kalau menurut Pak Danang, wortel segini 1,5 bulan sama ini setengah bulan. Ini kurang apa kalau menurut jenengan? Kalau yang di sini ini kan juga buat pertonton buat dem juga toh ini sebenarnya. Iya. Itu sebetulnya itu penyemprotannya nggak disemprot, harus dikocor. Dikocor ya ini. Dikocor. Nah, bisa 1 minggu sekali. Oh, ini 1 minggu sudah. Tapi Dikocor, kalau dikocor. rengket kayak gini kan ngal toh dikocor. Ya. Kalau ini Iya, kalau ini. maksudnya rada nak nandur aja kerep gitu. Ya pasti. Nah, sini 1,5 bulan Pak ini. Iya, 1,5 udah bulan. bagus. sudah bagus. Udah bagus ya. Tapi ini nanti ditambahi urea sama KCL udah bagus lagi. Kalau si bogolnya ini setengah bulan. Ya udah. Ini bagus full tuh. organik loh ini, full Full organik. organik. Iya, full organik loh. Ya. Memang semut sama
gangsir. Yang hormon ini kan arang-arang ya. Iya, ha. Tugel semut, tugel gangsir. Ya, itu perlu di Itu pakai anu PR. pakai anu punya Pak Dalam obatnya juga disekungi. bisa. Coba nanti dicoba itu dulu. Nah perlu ditambah anu ya iya. Anu ku lho ndak apa jenenge sing awake dhewe gawe ama insek iki lho. Heeh. Iki lak fungi gak enak fungine. Nggak ada, Iki insek insek aja. ya, insek aja. Saya kira Sampai itu bisa. cukup begitu. Lenger Pak Danang ini Iya. tenagane wis karek telu, opane semenimbane padha pedhot kabeh tenagane pisan. Wis. Wis semoga pedhot berhasil. Amin. Pupuk organiknya berhasil. Selamat Amin. bertemu lagi ya.